Welcome to Folklore. Kali ini aku akan ngebahas tentang badut. Nah, badut biasanya identiknya sama anak-anak yang seharusnya fun, happy, lucu gitu ya. Tapi semua ini tidak digambarkan dalam kasus ini. Yap, kasus pembunuhan seorang badut. Sebenarnya udah banyak banget film-film yang mengangkat tentang kasus badut killer. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang pembunuhan berantai terkejam oleh seorang badut yang bernama John W. Gacy. Jadi Gacy lahir pada tanggal 17 Maret 1942 di Chicago. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dari umur 4 tahun, Gacy udah mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi ayahnya ini merupakan seorang pecandu alkohol gitu. Jadi ayahnya sering banget mukul dia, bahkan sering mengejek Gacy dengan kayak sering banget dikatain, kamu tuh banci, kamu bodoh, kamu anak mama. Pokoknya Gacy tuh sering banget dikasih ejekan-ejekan, kekerasan, padahal masalahnya tuh masih yang bisa dibilang masalah kecil. Nggak cuma dapat kekerasan dan ejekan dari ayahnya aja, ternyata Gacy juga sering banget dibully oleh teman-temannya. Nah, bertahun-tahun Gacy hidup dengan ayahnya, akhirnya dia tuh udah berada di titik yang benar-benar capek. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar rumah dan pindah ke Las Vegas, Nevada. Akhirnya dia diterima di Northwestern Business College dan dia lulus pada tahun 1963. Dan dia memutuskan untuk bekerja di Springfield dan di sana dia mendapatkan di bagian train management. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Marlene Myers. Terus 9 bulan mereka berhubungan, akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, setelah menikah ini, Gacy merasa dia itu baru kali ini selama hidupnya dia merasa percaya diri karena dia sudah menikah, mempunyai penghasilan yang bisa dibilang lumayan ya perekonomiannya. Jadi mulai saat itu dia merasa bahwa diri dia ini bisa mengungguli dari orang-orang lainnya. Pada tahun 1967 ini kali pertama Gacy melakukan pelecehan oleh karyawan laki-laki di restoran yang ia kelola. Jadi Gacy ini sebenarnya membuka sebuah klub di lantai dasar rumahnya. Jadi karyawan-karyawannya bebas untuk meminum alkohol. Nah, setelah karyawannya ini meminum alkohol, biasanya Gacy langsung melancarkan aksinya dengan melakukan hubungan seksual dengan mereka ini. Lalu pada Maret 1968, Gacy dilaporkan oleh orang tua dari seorang laki-laki yang bernama Donald yang usianya 15 tahun. Jadi orang tua Donald ini melaporkan Gacy ke kepolisian atas kasus tindak pencabulan. Akhirnya Gacy ditangkap dan didakwa dengan tindak sodomi terhadap anak berusia 15 tahun dan percobaan penyerangan oleh anak laki-laki lainnya. Awalnya Gacy sempat membantah tuduhan tersebut, tapi dengan panjangnya proses akhirnya dia mengakui dan dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Nah, karena di penjara ini dia bersikap sangat baik, akhirnya pada bulan Oktober 1971, berarti 2 tahun setelah dia di penjara, akhirnya dia dibebaskan, dia diperbolehkan keluar dari penjara karena sikap baiknya tersebut. Tapi dengan dikeluarkannya dia di penjara ini bukan berarti dia merasa bahwa dirinya harus berubah, karena dia malah tambah berulah lagi. Timothy Jack, yap, itu nama korban pembunuhan pertama oleh Gacy. Jadi pada Januari 1972, Jack ini lagi berada di terminal. Dan tiba-tiba Gacy datang menghampiri Jack. Lalu Gacy menawarkan Jack untuk berkeliling Chicago. Mendengar tawaran tersebut, Jack pun gak menaruh rasa curiga, padahal gak pernah ketemu sama Gacy, gak kenal gitu sama Gacy. Tapi tiba-tiba Gacy datang untuk menawarkan ajakan tersebut dan diterima oleh Jack. Bahkan Gacy pun mengajak Jack untuk tidur bermalam di rumah Gacy. Nah, pada pagi harinya Jack ini berinisiatif untuk membantu menyiapkan sarapan untuk Gacy. Jadi dia membawakan sarapan dengan tanpa sadar masih membawa pisau di tangannya. Nah, melihat Jack membawa pisau, Gacy pun kaget. Nah, dalam pikiran Gacy, Jack ini akan membunuh dia, padahal enggak. Dan dengan spontan akhirnya Gacy membunuh Jack. Dan setelah dibunuh, Gacy melakukan hubungan seks dengan mayat Jack.
Nah, itu merupakan tindak pembunuhan pertama yang dilakukan Gacy, dan setelah melakukan pembunuhan yang pertama itu, Gacy merasa ada rasa puas, ada rasa candu, akhirnya dia melakukan berulang-ulang kali kepada korban-korban selanjutnya. Jadi mayat dari korban-korban Gacy itu ditumpuk, dikumpulkan di ruang bawah tanah di rumahnya. Nah, karena tumpukan mayat-mayat tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap, akhirnya tetangga Gacy ini komplain ke Gacy karena merasa ada bau yang gak sedap, gak tahu baunya dari mana. Jadi Gacy ini disuruh tetangganya untuk menghilangkan bau tersebut, yang baunya itu berasal dari mayat-mayat yang dikumpulkan oleh Gacy. Jadi bisa disimpulkan kalau Gacy ini memiliki kepribadian yang ganda. Saat siang hari dia bisa terlihat ramah, pintar, bahkan dia sering banget datang di acara-acara anak-anak seperti ulang tahun dan lain-lain. Dan saat malam hari dia bisa berubah menjadi penjahat yang sangat kejam. By the way, ini merupakan episode terakhir di Folklore, so mungkin kita bakal ketemu di next season. Terima kasih buat kalian semua yang udah support, yang udah nonton dari episode pertama sampai episode terakhir ini, dan see you!